wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revena Agusti. Saya Nurfadila Jaudin Alamsyah. Saya Pramesti Dewi. Saya Siti Nurkanifat. Saya Afifah Nurjana. Saya Bagas Karul Saya Anas. Siti Muasida. Saya Muhammad Iqbal Fakrahman. Saya Nusfil Haki. Saya Alia Fioni. Saya Rizky Pemanggilan. Saya Johan Rahmat Takim. Saya Malik Abdul Jabbar. Saya Happy Angelina Rahmawati. Di sini kami kelompok Majapahit akan membawakan sebuah materi yang berjudul pelanggaran HAM. Mari kita mulai. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Yang pertama, sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Yang ketiga, sikap tidak toleran. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 3. Penyalahgunaan teknologi. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Sifat egois atau mementingkan kepentingan sendiri. Hal ini dapat menyebabkan seseorang untuk menuntut haknya, sementara kewajibannya sendiri itu sering diabaikan. Rendahnya kesadaran HAM. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran HAM seenaknya sendiri, ya. Tidak toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya rasa tidak saling menghormati dan menghargai atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Faktor eksternal penyalahgunaan kekuasaan di dalam masyarakat terdiri dari beberapa banyak kekuasaan. Kekuasaan tidak hanya tertuju dalam kekuasaan pemerintah saja, ada beberapa banyak kekuasaan lainnya. Contohnya, Salah satunya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para penguasa yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar HAM. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan memicu munculnya kasus-kasus lain. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga pengaruh negatif, bahkan bisa memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar kasus penculikan yang berasal dari pertemanan di jenjang sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pertemanan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan. Hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di kehidupan masyarakat. Contohnya, perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan apabila hal tersebut dibiarkan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Oke, langsung saja. Yang pertama ada tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam tragedi ini terjadi peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti. Dan pada tahun ini juga terjadi krisis moneter yang berakibat ke banyak sektor, sehingga mengundang aksi protes para mahasiswa. Salah satunya adalah mahasiswa Trisakti. Pada saat itu, mahasiswa Trisakti melakukan long march dari gedung MPR menuju gedung DPR untuk melakukan demo. Tetapi di tengah perjalanan mereka dihadang oleh polisi yang menentang aksi mereka. Kemudian kedua pihak berunding dan disepakati bahwa polisi dan mahasiswa sama-sama mundur. Kemudian saat mahasiswa mundur kembali ke kampus mereka, terjadi provokasi yang mengakibatkan beberapa mahasiswa terpancing emosinya. Kemudian kerusuhan pun terjadi sehingga polisi melakukan penembakan dan menimbulkan 4 mahasiswa meninggal dan juga beberapa luka-luka.
Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada pasal 28A sampai 28C. 2. Ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam TAP MPR tersebut terdapat HAM Indonesia. Upaya penegakan HAM dari pemerintah ada dua, yaitu pertama, pembentukan Komnas HAM. Yang kedua, pembentukan pengadilan HAM. Jadi kesimpulannya yaitu hukum HAM di Indonesia harus lebih ditegaskan lagi. Lindungi setiap rakyat Indonesia dengan jaminan hidup aman tanpa pelanggaran HAM. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.